Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu Kitab Futuhul Arifin fi Bayani Amalis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan terjemah dari matan Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kemudian diringkas dan disyarah dan secara ringkas oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Kemarin kita sudah membicarakan soal bagaimana kebesaran Allah itu, keperkasaan Allah itu, diantara tanda-tandanya bagi kita adalah Allah mendinding kita, menghijab kita dengan sesuatu yang tiada ada padanya. Jadi Allah itu wujud, al-kaun atau ciptaan itu semuanya bersifat adam atau tiada. Hari ini kita masuk ke dalam hikmah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Bagaimana terupa bahwa sesuatu dapat mendinding Allah, sedang Dia yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu. Bagaimana mungkin, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dapat dibayangkan sesuatu yang merupakan ciptaan dapat mendinding Allah, dapat menghijab kita daripada memandang Allah, padahal Allah lah yang menampakkan segala sesuatu itu. Dialah Allah yang menzahirkan dan mengadakan semua kainat, semua rupa-rupa ciptaan itu daripada tiada kepada ada. Daripada ada, kita ini sebelumnya tiada, kemudian menjadi ada. Maka dengan zahirnya kainat itu atau rupa-rupa ciptaan itu, segala macam ciptaan itu, alam raya itu, makhluk itu, menunjukkan atas zahirnya yang mengadakannya. Jadi itu adalah petunjuk atau tanda yang nampak itu merupakan tanda bagi yang menampakkannya, yaitu Allah. Bukanlah menunjuk tersamarnya. Jadi Allah itu menunjukkan atas zahir atau jelasnya yang mengadakan kainat itu, bukan menunjukkan tersamarnya. Mestinya seperti itu cara berpikirnya. Kemudian dilanjutkan lagi, kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladzi zahara bi kulli syai'. Bagaimana terupa itu maksudnya bagaimana dapat dibayangkan bahwa sesuatu dapat mendinding Allah, sedangkan Dia yang zahir dengan tiap-tiap sesuatu. Adanya sesuatu itu menunjuki atas adanya pencipta. Secara akal seperti itulah. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami atau tanda-tanda kebesaran kami pada segala pihak dan pada diri mereka, hingga nyatalah bagi mereka bahwasanya Quran itu benar datangnya daripada Allah. Jadi Allah memperlihatkan apa-apa saja tanda-tanda kebesarannya di afaq, di ufuk, dalam pandangan jauh, sejauh pandang manusia,
Dan apa yang ada pada diri manusia itu sendiri ada tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk apa? Untuk memperlihatkan, menerangkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu benar datang daripada Allah. Maka bagi mubtadi, bagi orang-orang salik, para salik, orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, yang baru saja memulai perjalanannya, mengamal dalil untuk mengenali Allah adalah dari alam kepada penciptanya. Jadi mestinya kita mampu mengenali Allah dari merenungi alam, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam dan pada diri kita itu, mestinya kita mampu melihat kebesaran Allah, mengenal Allah. Diteruskan lagi, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara fi kulli syai'. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan atau terupa bahwa sesuatu dapat mendinding Allah, sedangkan dia zahir, dia nampak pada tiap-tiap sesuatu. Pada pandangan ahlus syuhud, orang-orang yang secara intens, secara konsisten berjalan di jalan Allah dengan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, mengerjakan kebaikan-kebaikan itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Pada pandangan mereka bahwa zat Allah itu nyata pada tiap-tiap sesuatu itu. Tampak kebesaran Allah pada tiap-tiap sesuatu. Pada pandangan ahlus syuhud, bahwa zat Allah itu nyata pada tiap-tiap sesuatu. Dan pada orang yang masih terdinding, ahli syuhud maksudnya ahlul ma'rifah lah. Dan pada orang yang masih terdinding, para mubtadi atau orang-orang yang awam, nyatanya itu hanya dengan keelokan sifatnya dan asmanya. Jadi bagi orang awam, bagi orang yang masih terdinding, bagi salik pemula, nyatanya kebesaran Allah itu melalui keindahan sifat dan asmanya. Seperti jika ia melihat orang yang berkemuliaan, nyatalah baginya nama Allah Al-Mu'izz. Dan jika melihat orang yang hina, nyatalah baginya nama Allah Al-Mudhil. Al-Mu'izz artinya Allah zat yang mengagungkan. Al-Mudhil zat yang menghinakan. Allah mampu menghinakan seseorang, Allah mampu memuliakannya dengan iradahnya. Jadi itu pun sudah baik. Artinya kita mampu ketika melihat seseorang yang mulia, kita mampu melihat bahwasanya Allah lah yang memuliakannya. Dan ketika kita melihat orang yang hina, kita mampu berpikir bahwa itu adalah Allah yang menghinakannya. Dan jika melihat orang yang hidup, nyatalah bagaimana namanya Al-Muhyi, yang menghidupkan. Demikianlah nama-nama yang lainnya. Begitu pula nama-nama yang lain. Semua nama-nama Allah itu menunjukkan kebesaran Allah. Disebutkan lagi, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi zahara likulli syai'. Bagaimana terupa, bagaimana mungkin dapat dibayangkan bahwa sesuatu dapat mendinding Allah, sedangkan dia zahir, dia nampak bagi tiap-tiap sesuatu itu. Allah nampak bagi tiap-tiap sesuatu. Dialah yang memberikan kenal bagi segala makhluknya. Allah yang mengenalkan setiap makhluk pada dirinya sendiri. Allah yang memberi pengetahuan. Maka dengan kadar perkenalannya itulah kita dapat kenal kepadanya. Karena Allah lah kita dapat mengenal Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi, kata Abu Yazid Al-Bastami. Aku mengenal Allah karena Allah yang mengenalkan dirinya kepadaku. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana terupa bahwa sesuatu dapat mendinding Allah, dapat menghijab Allah, sedangkan dia zahir, dia nampak sebelum adanya tiap-tiap sesuatu. Az-zahir, orang yang nyata, artinya barang yang nyata. Itu adalah nama Allah. Az-zahir itu adalah nama Allah. Dan namanya itu qadim, namanya itu kekal. Dari dahulu sampai sekarang, bahkan nanti pun Allah tetap az-zahir, tetap nampak. Sebelum kita ada, sebelum yang nampak di pandangan mata kita itu ada, Allah telah nampak sebelum itu. Seperti kadimnya zat
Allah itu. Maka tentunya zahir Tuhan itu atau zahirnya Allah itu mendahului adanya makhluk. Dan tak dapat ia mengalahkan yang terdahulu adanya. Tidak mungkin yang baharu mengalahkan yang qadim, yang terdahulu. Kaifa yutasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwa azhar min kulli syai'. Bagaimana terupa bahwa sesuatu dapat mendindingnya sedangkan dia lebih zahir, dia lebih tampak daripada tiap-tiap sesuatu. Karena yang ada itu lebih tampak daripada yang tidak ada. Allah itu tampak pada hakikatnya dan kita pada hakikatnya tiada. Ya, kalau kita katakan juga ada, maka ada yang zati atau Allah itu lebih tampak daripada ada yang aradi, yang alam. Zat Allah itu lebih tampak daripada alam itu sendiri, alam ciptaannya, al-kainat, al-kaun. Ada yang mutlak lebih nyata daripada ada yang muqayyad. Yang mutlak itu lebih nyata daripada yang muqayyad, yang bergantung kepada sifat yang mutlak. Atau ada yang kekal lebih nyata daripada ada yang akan binasa. Allah kekal, makhluk binasa. Hanya saja yang terlihat nyata itu tak dapat dipandang oleh orang yang masih lemah penglihatannya. Zat yang maha tampak itu tidak mampu dipandang oleh yang masih lemah penglihatannya. Seperti borang kelawar, seperti burung kelawar, maksudnya seperti kelelawar dan musang pandan. Dia tak dapat nyata melihat siang hari. Kelelawar itu kan kada bisa melihat di siang hari dengan musang pandan. Musang pandan itu binatang, kelelawar dan musang pandan itu akan makhluk nokturnal. Mereka biasa keluar di malam hari dan lebih mengandalkan pendengaran mereka. Nah, mu'allif memperbandingkannya dengan kelelawar dan musang yang yang keluar tak dapat melihat pada siang hari. Kaifa yutasawwar ayyahjubu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Bagaimana terupa bahwa sesuatu dapat mendinding Allah sedangkan dia esa yang tak ada besertanya sesuatu. Dia Allah esa, maha tunggal. Barang yang selain daripada Allah semuanya tiada pada ahli syuhud, pada ahli ma'rifah. Yang selain Allah itu tidak ada. Hanya dialah wujud hakiki. Allah itulah wujud hakiki. Orang lain tak ada yang seperti dia, tiada ada yang seperti Allah. Tidak ada, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Kaifa yutasawwar ayyahjubu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kata Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin dapat dibayangkan bahwa sesuatu dapat mendindingnya, dapat menghijab pandangan kita. Sesuatu yang tidak tampak mendinding kita daripada yang tampak, yaitu Allah. Sedangkan dia Allah lebih hampir, lebih dekat kepadamu daripada tiap-tiap sesuatu. Sebagaimana seperti firman-Nya atau firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih hampir kepadanya atau kepada manusia daripada urat lehernya. Saking dekatnya Allah, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Pada pandangan ahli syuhud, yang hampir itu adalah zatnya, zat Allah itu sendiri. Dan bagi orang yang masih terdinding, yang masih terhijab, mubtadi, bahwa yang hampir itu ialah pengetahuannya, kekuasaannya, pemeliharaannya, dan sebagainya. Semua itu maha suci Tuhan. Semua itu menunjukkan Allah maha suci Tuhan daripada bertempat dan bersatu. Kaifa yutasawwar ayyahjubu syai'un walau lahu lama kana wujudu kulli syai'. Bagaimana terupa bahwa sesuatu dapat mendinding Allah jika tiada Allah, niscaya tak ada pula tiap-tiap sesuatu. Ya ajaban, kaifa yazharul wujudu fil adam. Sungguh heran, sungguh mengherankan, sungguh membingungkan, sungguh ajaib. Bagaimana tampak yang ada pada
yang tiada. Bagaimana sesuatu yang tiada itu bisa tampak? Am kaifa yathbutul haditsu ma'aman lahu wasful qidam? Atau bagaimana tetap yang baharu beserta orang yang bersifat qidam? Barang yang tak ada tiada, yang tak ada tiada menjadi dalil atas yang ada. Keberadaan al-kaun, al-kainat itu menjadi dasar atau petunjuk bagi adanya yang ada, yaitu Allah. Atau sesuatu yang baharu tak dapat tetap beserta orang yang bersifat qidam. Yang baharu itu kadang mungkin ada jika tiada ada yang bersifat kekal. Inilah pandangan ahli syuhud. Ini pada pandangan, pada pengalaman batin orang-orang yang telah mencapai ma'rifat kepada mereka. Semoga kita bisa memotivasi diri kita untuk lebih bersemangat lagi dalam berbuat baik, dalam berbuat kebajikan, dalam upaya kita mengenal kepada Allah, sehingga Allah anugerahkan pengetahuan kepada kita, kita mampu memandangnya, dilepaskan Allah hijab dari pandangan kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.